sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi perang, mengupas krisis kemanusiaan di Gaza dan hukum internasional. Jadi saya akan mengenai latar belakang yang terjadi pada perang konflik bersenjata antara Palestina dan juga Israel. Sebab utama konflik ini terjadi karena sejak tahun 2007 Israel ini didukung oleh Mesir yang menerapkan blokade udara, blokade laut dan juga blokade darat yang ketat terhadap penduduk Gaza. Setelah Hamas mengambil alih kekuasaan, blokade ini membatasi pergerakan barang dan orang yang menciptakan krisis kemanusiaan dan dianggap oleh banyak pihak itu sebagai hukum kolektif yang terhadap konflik itu yang merupakan pelanggaran HAM. Israel ini menyatakan bahwa diperlukan untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri dan melancarkan serangan. Hamas di sisi lain menyatakan perlawanan bersenjata adalah respon yang sah terhadap tindakan blokade. Dengan alasan blokade ini yaitu blokade Gaza yang berkelanjutan, blokade ekskavasi di Masjid Al-Aqsa, dan juga penahanan ribuan tahanan Palestina di penjara Israel. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang para pihak yang berkonflik. Yang pertama itu ada pelanggaran oleh Israel, oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Jadi kerap dikritik karena penggunaan kekuatan itu yang tidak seimbang dalam operasi di Gaza. Jadi dalam operasi di Gaza ini termasuk penghancuran fasilitas sipil seperti sekolah, rumah ibadah, dan rumah sakit. Jadi dalam beberapa laporan penggunaan senjata yang dilarang seperti bom fosfor, seperti putih juga dicatat yang secara langsung melanggar prinsip proporsionalitas dan distingsi. Lalu yang kedua itu ada pelanggaran oleh kelompok bersenjata Palestina. Jadi di sisi lain kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam itu juga melanggar hukum untuk meluncurkan roket secara acak ke wilayah sipil di Israel yang tidak memiliki nilai militer langsung. Jadi serangan semacam ini tuh mengabaikan kewajiban untuk membedakan target militer dari sipil serta membahayakan warga negara Israel yang tidak terlibat dalam konflik secara langsung. Bantuan keuangan sebesar. Saya Maulana Ahmad Al-Fatoni akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pelanggaran atau penerapan perang Palestina dan Israel dengan prinsip hukum humaniter internasional. Konflik di Palestina dan di Israel ini adalah konflik bersenjata non-internasional yang kompleks. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap berlaku. Mulai dari yang paling krusial, yaitu perlindungan sipil. Prinsip pembedaan atau distinction hukum humaniter internasional mewajibkan kedua belah pihak untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Yang pertama, kombatan non-negara umumnya tidak berhak atas status tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa III. Tetapi mereka tetap wajib diperlakukan secara manusiawi dan berhak atas peradilan yang adil. Sementara itu, penyanderaan warga sipil adalah kejahatan perang yang dilarang keras karena melanggar hukum humanitar internasional. Yang kedua, penggunaan senjata. Pada Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan 1 memiliki prinsip emas, yaitu melarang atau dilarangnya menggunakan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau yang tidak dapat dibatasi. Itulah adalah prinsip dasar untuk menilai legalitas setiap peluru, rudal, atau bom. Gaza adalah wilayah padat penduduk, dan inilah mengapa isu penggunaan senjata menjadi
sangat sensitif dan rentan terhadap pelanggaran. Pelanggaran terhadapnya bukan hanya persoalan moral, tetapi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan. Ingin menjelaskan tentang analisis dari hukum internasional dalam konflik Israel dan Palestina di sini. Yaitu di sini itu dalam konflik Israel dan Palestina sendiri itu masih banyak lah pelanggaran banyak prinsip pembeda di sini. Yaitu yang analisis kami itu pelanggaran itu yaitu ada analisis pembeda yang pertama atau distinction. Distinction sendiri itu prinsip pembeda ini mewajibkan pihak yang berkaitan setiap saat membedakan kombatan dan target militer dan warga sipil maupun objek sipil, serangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer. Di situ tidak boleh ke ranahnya itu ke warga sipil maupun ya di luar dari itulah untuk untuk mementingkan keuntungan militer di situ. Nah itu kalaupun itu dilanggar itu mereka itu melanggar dalam Konvensi Jenewa 4 dasar hukumnya tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Yang kedua yaitu ada prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas di sini itu prinsipnya itu melarang yang diperkirakan itu menimbulkan kerugian yang berlebih untuk keuntungan militer yang konkret lah ibaratnya kita langsung kayak misalnya itu tuh misalnya kayak menyerang kayak entah itu infrastruktur publik maupun ibaratnya kayak tempat-tempat sakit dan lain-lain yang menguntungkan untuk bagi mereka tawanan perang pihak musuh. Yang ketiga yaitu ada perlindungan kombatan dan tawanan perang. Di sini bagaimana kita tahu penawanan kombatan maupun tawanan perang kan di sini kan masih banyak lah terjadi di kawanan perang kan. Maksudnya di sini tuh masih banyak yang tidak mendapatkan hak mereka lah sebagai tawanan perang. Entah itu kayak kurangnya hak untuk hak asasi manusia mereka, kayak mereka itu tidak mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan di situ. Di warga Israel sendiri layak hidup seperti biasa di situ. Yang selanjutnya yaitu ada senjata kayak pembatasan bersenjata. Di sini tuh Israel di sini kan kita kan seperti yang kita tahu Israel sendiri kan memakai daya ledak bom itu yang sangat besar kan, apalagi di sana lah di saat perang kemarin itu kan mereka kan menargetkannya itu bukan ke target militer ataupun segala macam bukan, tapi ke ranah infrastruktur publik seperti rumah sakit ataupun tempat pengungsian bagi warga negara dekat warga dan konflik Israel dan Palestina itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sohibul dengan NIM 094. Saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana lembaga internasional merespon perang Palestina dan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 serta pandangan saya sebagai mahasiswa yang kritis terhadap situasi ini. Pertama, dari PBB, Dewan Keamanan sebetulnya berkali-kali mendorong gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan. Tetapi mekanisme veto negara-negara besar membuat banyak resolusi gagal dilaksanakan. Majelis Umum PBB memang mengeluarkan seruan moral untuk menghentikan kekerasan. Sifatnya tidak mengikat, ini menunjukkan bahwa struktur global PBB masih sangat dipengaruhi kepentingan politik. Yang kedua dari Palang Merah Internasional atau ICRC, mereka berusaha menyalurkan bantuan dan menggunakan negosiasi terkait sandera. Namun akses ke Gaza sangat terbatas dan mandat mereka tidak memungkinkan tindakan lebih tegas. Akibatnya perlindungan terhadap warga sipil tidak berjalan maksimal. Yang ketiga dari Mahkamah Pidana Internasional atau disingkat ICC. ICC sudah membuka investigasi terkait dugaan kejahatan perang, tetapi prosesnya lambat karena tekanan politik dan penolakan yurisdiksi. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum internasional. Sebagai mahasiswa yang kritis, saya menilai bahwa respon dunia internasional masih menunjukkan standar ganda. Ketika konflik terjadi di tempat lain, sanksi dan kecaman bisa muncul dengan cepat. Namun pada kasus Palestina, banyak negara justru diam, ragu atau terhambat oleh kepentingan politik.
Karena itu saya percaya bahwa penegakan hukum humaniter internasional harus bersifat universal tanpa pengecualian. Sebagai bagian dari generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan, menyebarkan informasi yang benar, dan mengangkat nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.